kita ikut sekolah minggu via Zoom. Kelas besar dan kelas kecil jam 9.30. Selamat hari Minggu. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini Minggu 31 Oktober 2021
dalam rangkaian Bulan Keluarga dan HUT ke-41 GKI Muara Karang, dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadi Putri Lamorahan. Gereja adalah tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, kita bersama-sama dipanggil untuk saling melengkapi dan mengokohkan serta memulihkan. Gereja dipanggil untuk membalut yang terluka, menghibur yang sedih, memperdaya yang terpuruk dan lemah. Dalam perjalanan gereja, kita dipanggil untuk memulihkan dan menguatkan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam perjalanan hidup kita. Menyambut panggilan kasih-Nya, mari kita berdiri. Bersama-sama menyanyikan Kidung Kesahan nomor 15, dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan silakan duduk. Hari ini gereja kita GKI Muara Karang merayakan 41 tahun usianya. Kita bersyukur dalam rentang 41 tahun perjalanan gereja kita dibimbing Tuhan dalam menjalani persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Ada sukacita, ada pergumulan, ada kebersamaan, ada kepedihan, ada juga keteguhan yang membuat gereja kita bertumbuh dalam ketegaran. Tuhan Sang Anugerah telah menyatakan cintanya bagi gereja kita, agar kita menjadi gereja yang memulihkan. Menyambut penyertaannya, mari kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 23, Marilah Memuji. Marilah memuji Allah
Mari kita datang kepadanya dalam pengakuan dosa kita. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah besar-Mu. Kami diberkati sebagai gereja yang hadir dalam keragaman. Allah telah mempercayai kami untuk membangun kebersamaan dalam keragaman ini. Kami dibebaskan dari kungkungan etnik, ras, dan budaya, sehingga membuat kami menikmati indahnya keberagaman ini. 41 tahun Tuhan anugerahkan kepada gereja kami, GKI Muara Karang, untuk menekuni kebersamaan dalam keragaman ini. Namun dalam keragaman, kadang-kadang kami terjebak dalam sikap egoisme dan egosentrisme. Bahkan kami terjebak dalam sikap pengabaian terhadap relasi yang lebih erat. Ampuni kami ya Allah yang telah mengingkari keberagaman. Ampuni kami ya Allah yang telah mengabaikan pentingnya kualitas relasi yang lebih baik. Ampuni kami ya Allah atas ketidaksiapan kami atas rentannya persekutuan, sehingga kami berpotensi saling menyakiti dan mengabaikan semangat bersamaan. Kami selalu bersyukur atas anugerah pengampunan Allah bagi kami, dan kiranya rangkaian bulan keluarga tahun 2021 ini menunjukkan kualitas kebersamaan kami. Dalam Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan dosa. Amin. Umat Tuhan menyambut pengampunannya, mari kita nyanyikan Kidung Baru 15, bait 1 dan bait 3, hidup yang penuh berbeban. Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosanya, dengarkanlah ungkapan surat Efesus, pasal 2, ayat 19 sampai dengan ayat 22. Demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita menyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat 216, bait 1 dan bait 4. Berlimpah sukacita. Tetap di hatiku, aku bersyukur.
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan perkenankan kami untuk kembali mengikuti ibadah online. Kami bersyukur untuk jaringan, kami bersyukur untuk perangkat yang bisa kami gunakan, dan kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan saat ini, dimanapun kami berada. Karena kehadiran-Mu lah Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau masih karuniakan dalam kehidupan kami saat ini. Hari ini kami mau bersama-sama belajar Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun kami dan menerangi hati kami dengan terang firman-Mu. Sehingga kami juga tidak hanya sekedar mengerti dan membaca, tapi kami juga bisa melakukannya setiap hari dalam kehidupan keluarga kami, maupun hidup persekutuan kami di tengah persekutuan GKI Muara Karang. Kiranya Engkau yang menuntun kami dan memberikan kami hikmat untuk melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap kami, dimanapun kami berada, bersama dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu. Hari ini sebuah peristiwa terjadi di gereja kita, tepat tanggal 31 Oktober, gereja kita GKI Muara Karang merayakan 41 tahun sebagai gereja yang dewasa. Kita tentu mengucap syukur untuk perjalanan sejarah bersama dengan induknya, bersama GKI Perniagaan dulu ya. Dan kita juga bersyukur karena bersama-sama dengan kita ini tidak hanya GKI Muara Karang, tapi juga sebenarnya dengan gereja yang lain kita hadir secara bersamaan pada momentum itu. Dulu gereja kita hadir dalam sebuah proses yang sangat menarik dan menyenangkan karena hadirnya rekan dan sahabat lain. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa pada momen seperti ini, gereja-gereja reformasi sedang merayakan juga hari jadinya atau hari reformasi gereja pada 31 Oktober. Berangkat dari pengalaman masa lalu. Dan ini yang disikapi oleh tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther yang melihat bahwa gereja harus mengalami pembaruan, gereja harus berproses, gereja harus melakukan tindakan-tindakan konkret. Dari masa lampau, gereja mengalami situasi sedemikian rupa, karena itu Martin Luther melihat penting untuk melakukan sebuah pembaruan atau reformasi, ya disebut reformasi, yaitu dengan cara menempelkan 95 dalil. Dan di dalamnya ada ungkapan bahwa gereja harus terus-menerus melihat panggilannya. Salah satu yang sangat penting dikemukakan adalah sola gratia, anugerah dari Allah, ya. Sola fide, iman yang menjadi satu landasan di dalam perjalanan kita, dan sola scriptura, Alkitablah ukuran yang dipakai untuk perjalanan hidup gerejawi.
Dan tentu saja gereja kita mewarisi spirit reformasi itu. Dalam proses kita memulihkan, kita tidak sedang hidup di masa lampau. Tentu saja bahwa sejarah yang terjadi itu harus kita syukuri. Dan sekarang ini gereja kita berproses bersama-sama dan tidak boleh berhenti. Ya, begitu yang kita maknai di tengah-tengah perjalanannya. Ini yang saya pikir sebagai penerus nanti Ibu Yael ya dan Theo akan berproses bersama di dalam perjalanan gereja kita. Nah, kita mau menyimak dari Bu Yael dan Theo tentu saja di tengah-tengah prosesnya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan dituntun oleh sebuah tema, yaitu tubuh Kristus yang memulihkan. Memang susah ya membayangkan tubuh Kristus yang memulihkan itu seperti apa ya. Tapi sebetulnya setiap kita adalah tubuh Kristus. Setiap kita dipanggil untuk menjadi bagian dari tubuhnya. Menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi mulut, menjadi telinga, menjadi mata. Dan tanpa kehadiran kita bukan berarti Tuhan tidak bisa berkarya. Namun, justru harusnya kita bangga dan bersyukur kalau Tuhan mau melibatkan kita yang sebetulnya sangat tidak sempurna ini di dalam karyanya membangun kehidupan. Disinilah Tuhan memanggil kita. Karena kehidupan tidak pernah lepas dari pergumulan, masalah, persoalan, luka, trauma, juga pergumulan-pergumulan yang mungkin begitu membuat kita hidup berbeban. Namun ketika kita ada di dalam kehidupan ini, Tuhan mau kita hadir untuk mendatangkan pemulihan. Dan pemulihan memang datang dari Tuhan, seperti yang tadi kita baca bersama dari 2 Korintus 1. Dikatakan, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kita bisa memulihkan kalau kita juga mengerti bagaimana Allah memulihkan kita. Karena melalui kita yang dipulihkan Allah, kita dipakai untuk memulihkan orang lain. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita jadi tubuh dulu. Ada sebuah kesadaran yang perlu kita pupuk. Setiap kita adalah bagian dari tubuh. Artinya bukan seluruh. Kita nggak bisa jadi seluruh tubuh. Kita hanya sebagian yang butuh anggota lain untuk melakukan tugas, aktivitas, dan tanggung jawabnya secara utuh. Jadi, di dalamnya harus ada juga yang namanya kerjasama satu sama lain. Bisa bayangin nggak sih kalau tangan nggak mau diajak kerjasama sama kaki? Kaki nggak mau gerak ketika mungkin tangan mau bekerja, melakukan sesuatu yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Wah, itu bakalan kita jatuh keserimpet kalau orang bilangnya. Karena kakinya nggak mau gerak, tangan dan tubuh yang lain mau bergerak. Nah, di situ kita perlu kerjasama. Dan tentunya kerjasama di antara anggota tubuh yang adalah manusia-manusia yang berbeda ini nggak akan bisa terjadi tanpa komunikasi yang sehat. Jadi kita juga perlu betul-betul melakukan komunikasi yang sehat. Belajar mendengar, belajar berkata baik, belajar mendengar dengan seksama, belajar mengerti, sehingga komunikasi yang kita lakukan betul-betul untuk mendapatkan sebuah pengertian bersama, bukan hanya untuk menunjukkan siapa atau apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita harapkan, tapi bagaimana kita bisa berjalan bergandengan tangan sehingga pemulihan yang sejati itu betul-betul terjadi. Namun itu semua tidak akan pernah terjadi loh Bapak Ibu, tanpa adanya kepedulian. Kalau kita nggak peduli, mana bisa kita kerjasama. Karena mungkin kita akan bilang, aku nggak peduli sama kamu, nggak mau kerja sama kamu. Gitu kan ya. Jadi kepedulian itu adalah hal yang paling penting. Sama seperti kalau kita lagi mengiris, anggaplah kita mengiris bawang, lalu kemudian tangan kiri terpotong sama tangan kanan. Lalu tangan kanan nggak peduli, karena dia pikir, ya udah kamu keiris, udah obatin sendiri. Bagaimana caranya akhirnya bawang itu dapat
dipotong dan akhirnya bisa menjadi masakan. Tangan kanan harus peduli terhadap tangan kiri yang mungkin teriris. Jadi di situ tangan kanan bekerja sama dengan kaki, bekerja sama dengan mata untuk mungkin mengambil alkohol, mengambil Hansaplast, mengambil betadine untuk membalut tangan kiri sehingga pekerjaan bisa dilanjutkan. Kalau mulut nggak peduli sama perut, pokoknya mulut kunci rapet-rapet, perut keroncongan, aduh lapar ya, teriak-teriak juga mulut tetap kunci gitu ya. Maka akhirnya tubuh itu bisa jadi sakit. Maka perlu ada juga tangan yang memberikan makanan, memasukkan makanan itu ke mulut. Kaki bekerja sama dengan anggota badan lainnya, pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan untuk dimasak dan dimakan. Nah, dengan kesadaran tersebut, kita akhirnya bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Tapi 3 aspek tadi nggak boleh hilang. Dari kepedulian, kerjasama, dan komunikasi. Namun, dalam rangka memulihkan, tentunya ada hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi ada hal-hal juga yang tidak bisa saya lakukan atau saudara lakukan sebagai manusia yang terbatas. Ada kalanya kalau kita berusaha untuk memulihkan kehidupan orang lain, kita merasa, pengen deh aku ambil aja rasa sakitmu. Apalagi kalau itu adalah anggota keluarga kita, betul gak? Anggota keluarga kita, misalnya anak saya, kalau Ben lagi sakit atau lagi sedih, saya tuh rasanya pengen, aduh kalau bisa mama aja yang sakit. Mungkin para ibu pernah berpikir demikian. Aduh kok kamu demam ya nak, lebih baik mama aja yang demam, jangan kamu, kasihan. Tapi ada kalanya kita nggak bisa. Kita tidak bisa mengambil beban seseorang. Kita tidak bisa mengambil masalah seseorang dan pergumulan seseorang. Tapi kita bisa melakukan hal lain. Yaitu ketika kita berada bersamanya. Anak saya kalau lagi sakit, biasanya selalu mau ditemenin mamahnya. Dan tangan saya selalu ditempelin di pipinya. Nggak usah sakit aja, bahkan tidur pun demikian. Dia baru bisa tidur kalau ada tangan mamahnya nempel di pipinya. Tapi itu ya juga yang bisa kita lakukan. Kita bisa memberikan perasaan nyaman kepada satu sama lain. Menghibur, menguatkan, saling menyapa, saling memperhatikan, saling merawat, saling memberi makan, memberi nutrisi, saling terlibat untuk melayani. Memang sulit, karena pasti ada begitu banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Bukan hanya untuk diri kita loh ini, tapi untuk orang lain. Bukan hanya merawat satu bagian tubuh saja, tapi bagaimana satu bagian tubuh ini juga bisa merawat yang lain. Kalau kita lagi mandi, 2 tangan ini kita gunakan untuk menggosok seluruh badan kita. Tangan tidak hanya menggosok bagian tangan, karena merasa itu miliknya. Tapi dia menggosok wajah, menggosok tubuh, menggosok kaki, bahkan sampai sela-sela kaki, jari kaki supaya nggak bau kaki. Dan itu dilakukan oleh si tangan. Begitu juga kita dengan sebagai tubuh Kristus. Andai kata kita mengatakan, saya kan tangan, saya nggak urusan dengan kaki. Jangan salah, justru kita dipanggil untuk bisa melengkapi si kaki, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, untuk bisa saling mengayomi. Tapi ya di situ ada pengorbanan. Tangan yang biasanya di atas harus dibawa ke bawah. Dia harus membersihkan sesuatu yang kotor dan mungkin bau. Tapi disitulah baru tubuh Kristus bekerja dengan baik. Dan akhirnya bisa berfungsi untuk memulihkan bersama kehidupan. Gereja menjadi lebih baik, lebih sehat, karena semuanya punya peran dan melakukan perannya dengan baik. Ya, itu mungkin karena juga dari awal gerejanya harus sehat gitu ya. Kriteria memulihkan kan memang harus ada yang harus ada kejujuran juga dalam diri, ada sesuatu kalau memang mau memulihkan. Sebab dengan menyangkali realitas ada masalah misalnya,
maka kita tidak akan pernah berpikir bisa memulihkan. Bagaimana mungkin bisa memulihkan kalau kita tidak mau mengakui ada pergumulannya. Nah, di sini penting sebuah proses. Saya kira Theo punya pengalaman lain nih, atau punya pemikiran lain nih. Ayo, gimana dari generasi paling muda. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa kesempatan pada saat ini kita mensyukuri 41 tahun GKI Muara Karang berdiri sebagai jemaat dewasa ini sesuatu hal yang sangat bermakna. Tadi ya, kita merayakan, dikatakan kita tidak hanya merayakan ulang tahun gereja kita berdiri, tetapi juga kita merayakan semangat reformasi. Lalu tema kita pada saat ini, tubuh Kristus yang memulihkan. Nah, ini semuanya saling berkaitan, punya relasi satu dengan yang lain. Saat kita mensyukuri perjalanan yang cukup panjang, 41 tahun ini bukan usia yang sebentar. Ini bukan usia yang ini. Kalau manusia sudah masuk kategori dewasa ya, mungkin dewasa muda gitu, sudah menjalani kehidupan yang panjang sekali dengan segala pengalaman-pengalaman yang berharga di dalamnya. Lalu kita mengingat juga bahwa GKI Muara Karang dan Sinode GKI, bagian dari Gereja Reformasi, mensyukuri adanya proses reformasi itu. Gitu ya, itu kita rayakan 500 tahun yang lalu, kira-kira pada tahun 1500-an, 1517 ya, 1517 kita merayakan reformasi. Itu sebenarnya mengingatkan bahwa gereja kita harus berubah, gitu ya. Dalam semangatnya, kalau dalam bahasa Latin dikatakan ini ya, Ecclesia Reformanda Semper Reformata Est, kira-kira begitu. Mungkin terbalik. Atau terbalik, oh iya. Reformata Semper Reformata Semper Reformanda. Artinya gereja reformasi adalah gereja yang senantiasa mereformasi diri. Selalu ada perubahan, selalu ada pergerakan di dalam. Nah, ini menjadi bahaya kalau gereja merasa bahwa dirinya sangat nyaman gitu ya. Oh, ini sangat baik sekali, kita tetap saja seperti ini. Nah, itu kemudian bisa dipertanyakan, apakah itu gereja reformasi? Karena gereja gagal menjadi gereja reformasi ketika ia merasa bahwa dirinya cukup baik, dirinya sudah sangat baik sekali sehingga tidak perlu lagi transformasi itu. Gitu. Dan transformasi ini juga sebenarnya sangat baik. Kita harus lihatnya secara positif ya. Di dalam rangka tema kita bicara soal tubuh Kristus yang memulihkan. Memulihkan kan tadi dikatakan harus ada pengakuan bahwa ada luka atau ada rasa sakit. Gitu. Ya memang di dalam kehidupan pribadi, tidak hanya kehidupan berjemaat, memang ada pengalaman-pengalaman yang mungkin menggerus ya diri kita, hati kita dan perasaan kita. Tetapi kalau kita mau melihat semangat transformasi, setiap pengalaman luka, kerapuhan, apalagi kerapuhan ya, bicara kehidupan gereja pada masa ini, di masa pandemi ini, gereja sangat menyadari, rasanya kita semua berefleksi bahwa kita sangat rapuh, kita sangat rentan. Namun semangat rentan itu harus membawa kita pada keinginan untuk membawa pemulihan. Banyak orang mengaku, saya ini sakit, saya ini yang harusnya dipulihkan. Bagaimana orang yang butuh dipulihkan membawa pemulihan bagi yang lain? Namun menariknya adalah, kalau kita mau menyadari, justru orang yang butuh pemulihanlah yang tahu bagaimana caranya memulihkan orang lain. Orang yang, bahkan kalau misalnya kita berkaca dari teks yang tadi kita baca, pengalaman penghiburan dari Tuhanlah yang mendorong jemaat pada saat itu untuk membawa juga penghiburan bagi sesamanya. Nah, begitupun kita bisa pakai nih dalam rangka memahami panggilan kita sebagai gereja untuk memulihkan baik sesama anggota maupun orang-orang di sekitar kita, keluarga, sahabat, semuanya, dimanapun kita berada. Nah, semangat itu harus kita hidupi di segala rentang usia, baik oma opa, bapak ibu, gitu ya, teman-teman muda, adik-adik, dan semuanya. Ini menjadi semangat kita bersama-sama. Jadi ini menarik sekali ya kalau kita mengingat ulang tahun GKI Muara Karang, lalu juga perayaan reformasi gereja, dan tema kita tubuh Kristus yang memulihkan. Ini seperti sebuah ketidaksengajaan yang sangat baik
bagi saya sih. Tapi ini patut disyukuri, dan itu yang menjadi refleksi sih bagi saya, bagi kita semua dalam rangka memaknai pertambahan usia GKI Muara Karang. Begitu Pak Mul, Bu Yael. Ya. Nah, ini menarik nih menurut saya ya, karena kalau komitmen gereja untuk terus-menerus berproses pada pembaruan, maka gereja itu tidak boleh merasa diri sudah oke, gitu kan? Gereja tidak boleh merasa diri sudah baik. Gereja tidak boleh merasa diri bahwa wah sudah berprestasi. Tapi tidak boleh juga sampai kemudian merasa tidak pernah melakukan apa-apa gitu ya. Itu yang harus niatnya, motivasinya, esensinya, hakikatnya sebenarnya dari gereja itu ya terus-menerus bertumbuh. Jadi jangan pernah berhenti bertumbuh. Lalu bahwa masa lampau itu ada, begitu kan ya? Itu adalah sebuah realitas. Nah, berkaca dari masa lampau itu bagus. Tetapi kalau tinggal di masa lalu atau hidup di masa lalu, itu yang berat. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh reformasi. Gereja reformasi menghendaki supaya ada satu rangkaian pembaruan di dalamnya. Ya, pernah ada seorang yang meneliti tentang kehidupan gereja. Menurutnya di dalam gereja itu mesti ada iklim yang baik, gitu ya. Di dalam kehidupan gereja, iklim yang dicipta. Siapa yang mencipta iklim itu? Hanya para pendeta, para pejabat gerejawi? Oh, bukan. Iklim itu diciptakan oleh kita semua. Nah, itu sebabnya anggota tubuh tadi seperti yang dibilang oleh Bu Yael, itu mesti semua punya spirit kepedulian kan, gitu ya. Tidak boleh hanya berpikir bagi dirinya sendiri. Nah, ini menarik, dan tadi saya kira Ibu Yael masih punya satu penelusuran secara biblika begitu ya, teks Alkitab yang tadi digambarkan begitu ya Bu Yael ya, dari teks Alkitab ada sesuatu yang luar biasa nih. Mari, mungkin Bu Yael masih mau menyampaikan sesuatu nih. Jadi kalau tadi Saudara Theo dan Pak Mul mengingatkan bahwa tubuh itu ketika kita bicara soal reformasi nggak boleh berhenti, begitu juga dengan tubuh. Selalu ada hal yang bisa diperbaiki dari tubuh, bukan? Baik itu dikelola dengan sengaja ataupun dipelihara berdasarkan habit setiap hari. Seperti olahraga, ayo siapa yang selama pandemi ini nggak pernah olahraga ya? Nah, ketika kita olahraga, sebetulnya itu kita sedang melatih tubuh kita menjadi lebih baik, mengalami transformasi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ketika kita makan sayur-sayuran, kita minum vitamin, kita makan makanan yang bergizi, itu juga mengubah tubuh kita. Selama PPKM kemarin ada singkatan yang baru, gitu ya. Pelan-pelan kok melebar gitu ya. Nah, itu berbahaya sekali. Berarti kita mengalami transformasi tapi ke arah yang negatif. Nah, tubuh kita supaya sehat berarti harus dimulai juga dari melakukan habit-habit yang baik. Untuk menjaga tubuh Kristus tetap sehat tanpa habit yang baik, tanpa kebiasaan yang baik, dari hubungan kita pertama-tama dari Tuhan dengan Tuhan sendiri, karena dialah sumber sukacita kita, dialah sumber penghiburan kita, dia sumber kekuatan kita, maka kita tidak bisa menolong orang lain. Seperti botol yang nggak pernah diisi. Kalau botol ini nggak pernah diisi, saya nggak pernah bisa minum dari dalamnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sebagai botol-botolnya Tuhan, kita tidak akan bisa mengalirkan air yang baik untuk dikonsumsi orang lain, dan akhirnya kering saja. Kitanya kering, orang lainnya juga kering. Disitulah habit harus kita bangun. Bahkan minum air saja adalah habit ya Bapak Ibu. Satu hari minimal 2 liter. Banyak dari kita merasa di rumah nggak ngapa-ngapain. Udah nggak usah banyak minum. Toh nggak kena panas juga. Padahal tubuh kita membutuhkannya.
Sama mungkin ketika setiap hari kita pikir, nggak terlalu banyak masalah, nggak usah terlalu banyak berdoa deh, atau nggak perlu baca Alkitab. Baca Alkitabnya dirapel di hari Minggu semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai untuk membangun tubuh kita dengan baik. Tubuh rohani kita maupun tubuh jasmani kita sama-sama membutuhkan asupan bergizi, seperti kata Pamul tadi. Supaya kita mentransformasi diri kita setiap hari. Makin hari bukan makin lemah, makin hari harus makin sehat. Walaupun tidak bisa dipungkiri, makin hari saya makin tambah tua ya Pak Mul ya. Tiap hari nambah usia gitu ya, sebenarnya tambah tua. Dan tubuh memang melemah, tapi sel-sel selalu meregenerasi. Walaupun ya namanya tua mah nggak bisa dipungkiri. Tapi spirit, semangat, nggak boleh tua. Seperti kata pemazmur, semakin tua, semakin berbuah lebat. Semakin tua, semakin kokoh. Iman kita harus makin nancep sama Tuhan. Tapi itu semua nggak mungkin terjadi kalau kita nggak jaga. Tubuh kita dijaga, spirit kita dijaga, jiwa kita dijaga, pikiran kita dijaga. Pikirkanlah apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang baik, apa yang mulia. Itu kata Paulus. Mari kita lakukan itu setiap hari. Dan akhirnya hidup kita ditransformasi setiap hari. Ingat, kalau nggak berubah berarti nggak hidup. Jangan-jangan kita nggak hidup nih gitu ya kalau kita nggak mengalami perubahan. Iya, karena hidup selalu membawa perubahan dan menuntut perubahan. Asal jangan perubahan yang ke bawah, tapi harus ke atas. Walaupun tentu nggak selalu mulus perjalanan ke atas. Ada naik turun, naik turun, naik turun. Tapi biarlah tetap ke atas gitu grafiknya. Jangan naik turun, merosot kayak naik serodotan gitu ya. Jadi semangat Bapak Ibu. Ulang tahun kita bukan berarti kita berhenti berjuang. Justru harus semakin berjuang. Tambah tua, tambah berbuah manis. Ya, dan itu menariknya karena dalam gereja semakin tua energinya semakin besar karena munculnya generasi-generasi baru. Karena itu kita harus terus-menerus mencetak generasi-generasi yang baik, ya. Dan Tuhan tentu akan memberkati dalam perjalanan kita untuk menghadirkan hal yang terbaik di dalamnya. Ya, saya kira Bu Yael dan Theo ya, di tengah-tengah perjalanan kita, kita mau melihat perjalanan GKI Muara Karang, 41 tahun Tuhan berkati, lalu kita menyambut peristiwa reformasi, yang di dalamnya kita dibimbing oleh Tuhan, diajak untuk berproses bersama-sama. Lalu kita memulihkan diri, kita tetap sehat, lalu memulihkan yang lain. Dan itulah panggilan gereja. Maka kita mau menyampaikan ya, selamat ulang tahun untuk GKI Muara Karang. Wah, 41 tahun Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua keterlibatan dan kita telah mau mensupport juga untuk perjalanan gereja kita. Terima kasih kepada tim gugus tugas kita ya yang bekerja untuk turut mengatasi situasi COVID di lingkungan kita beberapa waktu yang lalu. Luar biasa pekerjaannya. Kita juga bersyukur untuk panitia bulan keluarga dan wow, luar biasa sekali dengan bazar virtual yang sangat ramai. Kita bersama-sama merayakannya. Dan tentu terima kasih juga untuk panitia pembangunan yang sekarang ini akan berproses mengawali dan memulai kembali pembangunan gedung gereja kita. Semoga pada tahun 2022 kita sudah bisa memanfaatkannya dan berdoa bersama supaya COVID-nya selesai. Ya, karena itu kita mesti mencegahnya dari sekarang. Sabar-sabarlah tinggal di rumah gitu ya. Dan tentu saja kita melakukan proses regenerasi. Itu yang sangat penting. Ya, supaya ke depan perjalanan gereja kita sungguh-sungguh bertumbuh dan gereja kita menjadi gereja yang memulihkan bagi yang lain. Bu Yael, Theo mau menyampaikan sesuatu terkait dengan perjalanan gereja kita 41 tahun? Selamat ulang tahun. Mari terus berjuang sampai Tuhan kembali. Ya. Selamat bertambah usia untuk GKI Muara Karang. Semoga perayaan ini menjadi perayaan kita bersama sebagai jemaat dan kita terus hidup di dalam persekutuan yang terus saling menopang dan juga saling membangun. Ya, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati semua. Tuhan berkati.
Tuhan berkati, salam buat kita semua. Amin. Saat kita berkumpul, tercurah kasih Allah, melingkupi tiap hati dan jiwa. Jadi saluran berkat bagi tiap manusia, jadi saksi kasih Allah. Saat badai datang, Dialah sandaran, kegelapan tak menakutkan. Sebagai sumber kekuatan, bersatu dan sehati, untuk jadi keluarga dalam hiduplah dengan setia, taatkan firman-Nya, carilah kehendak Tuhan Allah. Berserah dan setialah, hidup jadi saksinya, bersatu dan saling menguatkan. Ya Allah sumber kasih, kita jadi cermin-Nya, memancarkan kasih anugerah-Nya. Dialah sang pokok anggur, dan kita caranya, hidup seturut kehendak-Nya. Saat badai datang, Dialah sandaran, kegelapan tak menakutkan. Sebagai sumber kekuatan, bersatu dan sehati, untuk jadi keluarga dalam terang. Kitalah keluarga dalam Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa.
Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah yang besar. Tuhan memberkati gerejamu, khususnya GKI Muara Karang, 41 tahun. Perjalanan bahtera ini Tuhan pimpin. Ada gelombang berat yang meninggi, ada juga gelombang yang membuat kami masuk ke dalam lembah. Namun ada perjalanan tenang yang di dalamnya Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama berproses. Dan kami bersyukur untuk setiap gelombang yang melatih kami semakin matang dan dewasa. Kasih setia Tuhan kiranya menopang kami dan anugerah Tuhan menyertai. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa kiranya perjalanan 41 tahun sebagai gereja Tuhan melatih kami untuk terus bertumbuh di dalamnya. Dan saat ini kami bersama-sama datang ke hadirat Allah. Bersyukur untuk perjalanan gereja Tuhan ini. Di tengah-tengah proses kami untuk menata kehidupan ke depan. Karena itu berbagai program yang disiapkan kiranya berjalan di dalam pertolongan Allah. Untuk rencana pemilihan penatua periode 2022, 2025, tangan Tuhan menopang. Demikian pula penyusunan program 2022-2023, kiranya berlangsung dalam anugerah Allah. Tuhan yang akan mempersiapkan warga gerejamu untuk turut serta berproses di dalamnya. Kami ingin mengingat ya Tuhan, juga untuk berbagai hal yang ada di dalam kehidupan persekutuan kami. Saudara dan saudari kami yang bergumul karena kondisi kesehatan mereka, tiada henti-hentinya kami berdoa untuk Oma Dindiana, Oma Susi Wong, Oma Lili Murni, Bapak Antoni Ciu, Ayahanda Saudara Hari, Bapak Umar Tono, Opa John Setsine, demikian juga untuk Saudara Antonius. Tuhan yang menopang mereka semua, termasuk di dalamnya proses pemulihan bagi penatua Henry Wiono. Kami bersyukur waktu ke waktu berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang ada dalam kehidupan persekutuan ini ya Tuhan. Pembangunan gedung gereja, kami persembahkan kepada Allah. Saat-saat sekarang proses sedang dilakukan untuk penataan berbagai hal. Kiranya semua berjalan dengan baik. Bapa kami yang di sorga, kami bersatu hati berdoa bersama. Juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Bersyukur untuk penanganan COVID yang berlangsung dengan baik, melalui kepemimpinan Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan Kabinet dan tim gugus tugas. Demikian pula pembangunan-pembangunan yang lainnya, tangan Tuhan menopang. Kami sandarkan juga untuk relasi antar umat beragama, untuk berbagai hal yang dilakukan. Tangan Tuhan memberkati. Pada hari yang sama berkaitan dengan ulang tahun GKI Muara Karang, kami juga merayakan hari reformasi. Kiranya proses reformasi menolong kami untuk memahami panggilan Allah di dalamnya. Terima kasih untuk segalanya. Ke dalam tangan Allah kami persembahkan. Demikian pula untuk proses bagi anak-anak kami yang akan studi, baik itu on-site maupun online, sekolah-sekolah, para orang tua, guru, dan semua yang terkait dalamnya. Tuhan yang memberkatinya. Ke dalam tangan Allah kami serahkan doa kami. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 54 ayat ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA, sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 265 bait 1 sampai dengan bait kedua. Bukan karena upahmu.
Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, kami membawa persembahan syukur ini kepadamu. Kiranya Allah berkenan menyambut dan menjadikan persembahan ini sebagai sarana kemuliaan Allah dalam rangkaian 41 tahun perjalanan pelayanan gerejamu, GKI Muara Karang. Kiranya persembahan ini menjadi simbol kesediaan kami untuk terus memuliakan-Mu. Terima kasih ya Allah atas kesempatan ini. Dalam Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita menyanyikan Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kata
menjadi